Pak Tony menanggapi pertanyaan Pak An tadi mengenai kenapa di Indonesia sekarang kayaknya bencana tuh makin banyak. Apakah memang bencana yang semakin banyak atau memang masyarakatnya yang mungkin sekarang lebih mudah untuk mendapatkan informasi dengan adanya media sosial seperti itu? Pak Tony seperti apa? Iya, jadi memang ada dua faktor memang. Jadi kondisi atmosfer kita, cuaca kita juga ada sedikit perubahan juga karena iklim kita juga berubah. Kemudian juga yang kedua, yang penting lagi yaitu lingkungan. Jadi dengan bertambahnya jumlah penduduk, kemudian juga perumahan dan pemukiman yang juga semakin padat tadi, gabungan dua hal tadi memang menyebabkan tadi tambah rentan kita, kemudian juga cuaca ekstrim lebih sering terjadi. Tapi memang tidak ada cara lain, kita perlu melakukan dua langkah, yaitu mitigasi, pengurangan risiko dengan tadi Pak Edwin dari BBD, kemudian juga Pak Tri dari ITB menyampaikan, kita tadi perlu mengenali lingkungan kita, kemudian mengurangi risiko dengan langkah-langkah pencegahan. Kemudian juga adaptasi yang berikutnya itu kita menyesuaikan diri, karena bencana alam ini tidak bisa kita tolak, tapi kita harus menyesuaikan diri biar risikonya bisa dikurangi sekecil mungkin. Nah, salah satu peran BMKG adalah menyampaikan informasi cuaca. Masyarakat bisa memperolehnya melalui medsos kita, ada info BMKG, ada juga BMKG Bandung, dan juga di aplikasi Android. Apabila ada potensi angin kencang atau cuaca ekstrim, kita update umumnya 1 jam sebelumnya. Jadi sebelum angin kencang di Bogor itu sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwa wilayah Bogor banyak terdapat awan CB 1 jam lagi dan ada potensi angin kencang. Jadi itu memang sudah terupdate 1 jam sebelum betul, tetapi kan terjadi. tadi bahwa tidak semua awan CB pasti menjadi cuaca ekstrim. Ada faktor kedua yaitu lingkungan lokal yang ini sangat sulit kita pantau karena memang skalanya kecil dan cepat sekali. Tapi mungkin seharusnya masyarakat juga lebih aware walaupun informasinya seperti itu perakiraannya. Kalau melihat dari data yang tadi disampaikan oleh BMKG sendiri, daerah-daerah yang sekiranya rawan terhadap puting beliung ini di Jawa Barat khususnya di mana saja Pak Tony? Iya, kalau kita lihat dinamika awan CB tentu bulan sekarang betul, sampai ke depan ya. Semua wilayah Jawa Barat punya potensi karena kan sekarang musim hujan, kemudian juga ada beberapa hari jeda hujan dan juga adanya gangguan-gangguan cuaca jangka pendek yang menyebabkan awan cumulonimbus atau awan CB ini masih sering muncul. Tapi yang kalau kita rinci lagi, daerah-daerah yang pernah terjadi angin puting beliung itu berarti memiliki perbedaan suhu permukaan. Jadi kalau di tempat tersebut apabila ada awan CB yang bersamaan dengan suhu permukaan yang berbeda dengan sekitarnya tadi, bisa memicu cuaca ekstrim atau angin kencang. Jadi wilayah yang pernah terjadi puting beliung sebaiknya mengantisipasinya dengan tadi mengurangi pohon yang rimbun, kemudian juga wilayah-wilayah perbatasan. Ada antisipasi yang harus dilakukan. Perbatasan kota dan desa itu juga perlu diantisipasi. Mungkin ada tambahan dari Pak Tri. Kalau tadi Pak Tri menyampaikan bahwa sebetulnya ada resiko-resiko yang bisa dilakukan seperti menahan atau menyerap energi itu sendiri, itu seperti apa Pak Tri? Kalau melihat ketiga daerah lah yang sudah terdampak ini. Ya, jadi kalau mitigasi itu istilah yang sekarang lebih mainstream itu adalah pengurangan risiko tadi. Pengurangan risiko tentunya bisa dari segi perencanaan tadi, perencanaan wilayah, perencanaan tadi bangunannya, dan bisa struktural ataupun non struktural tadi ya, mendidik masyarakat dan sebagainya. Nah, tapi ketika memang terjadi tadi kan juga ada ini. Tapi sebetulnya pertanyaan Bapak tadi ya, kita itu masih alhamdulillah karena skala dari angin yang merusak ini masih kecil gitu ya. Dan biasanya ya tadi memang agak besar di Bogor ya. Tapi kalau di Amerika misalkan tornado itu lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Jadi kalau daerah yang dia lintasan tornado itu dia punya bunker di bawah. Jadi begitu terjadi langsung masuk ke bunker. Tapi kalau di kita mungkin tidak sampai harus membuat bunker gitu ya. Juga di Filipina misalkan itu tiap tahun terkena siklon tropis dan itu misalkan typhoon siklon Haiyan misalkan itu sangat besar kerusakannya ya, jauh lebih dahsyat daripada yang di Bogor gitu. Itu jadi kalau ketika terjadi ya tadi misalkan sudah disampaikan oleh Pak Edwin tadi ya, langkah-langkahnya supaya risikonya lebih kecil ya, tadi menghindari daerah yang langsung terkena angin tadi ya, menghindari benda-benda yang mudah terbang ya, diterbangkan oleh angin dan sebagainya tadi ya. Nah sebetulnya ya tadi ya, masalah kerentanan ini memang yang sangat pelik di Indonesia ya, karena misalkan dulu itu
rumah-rumah di Jawa Barat misalkan itu kan relatif jarang ya, ada kebun gitu, ada pohon bambu. Nah, pohon bambu ini misalkan Sekarang udah ya, susah. bagus untuk menyerap energi angin tadi ya. Kalau pohon yang getas itu malah lebih berbahaya kan gitu ya. Nah, jadi itu juga dari segi pohon ya, mungkin tadi di perkotaan juga harusnya pohon itu dirancang supaya tadi ya bisa dipangkas waktu mau musim hujan gitu ya, tapi tumbuh lagi misalkan ya. Saya nggak tahu, mungkin ada pohon tertentu ya yang seperti itu. Jadi mungkin harus dicek lagi tuh pohon-pohon di perkotaan kita apakah memang cocok gitu ya. Jadi kalau di Jepang itu yang saya tahu pohon-pohon itu sebelum musim tertentu itu dipangkas. Nah, jadi nanti dia ketika kena hujan tumbuh lagi, bagus Ini lagi. beberapa gitu. antisipasi yang sebetulnya harus Ya. dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah juga Ya. terhadap lingkungan sendiri. Saya ke Pak Adwin kalau melihat pengetahuan masyarakat soal mitigasi bencana, sebetulnya tadi yang dilakukan oleh BPBD juga melakukan simulasi, sosialisasi dan segala macam. Ini himbauan terhadap masyarakat sendiri. Kalau kita melihat nih di media sosial, saat angin puting beliung masyarakat malah asik tuh ngevideo, bukannya siap-siap untuk menyelamatkan diri. Ini seperti apa sebetulnya? Ya, sebetulnya ini kembali kepada awareness-nya. Iya. Gitu. Kita harus menumbuh kembangkan awareness masyarakat terhadap bencana gitu. Jangan misalkan dia ketika ada bencana dia malah Tapi ini yang asik, lucu padahal sebetulnya. ya betul. Banjir, gempa, hujan atau yang lain, apalagi kemarin angin puting beliung langsung viral loh Pak Adwin. Ya betul, karena mungkin ya tren masyarakat seperti itu ketika ada kejadian yang fenomenal atau apa, mereka ingin cepat-cepat mendokumentasikan, padahal lingkungan mereka itu sendiri itu ketika mereka berdiri itu sangat berbahaya. Jadi kami anjurkan kepada masyarakat bila mana misalkan ada bencana agar menghindari dari bencana itu untuk melindungi diri lah seperti itu gitu. Yang di luar segera masuk gitu, dan jangan diam di bawah pohon, dan hati-hati juga reklame serta kabel-kabel listrik juga itu bahaya sekali gitu. Kalau misalkan ada angin puting beliung seperti itu ya lebih baik berlindung diri dulu lah gitu, seperti itu. Jadi itu Utamakan beberapa keselamatan ya, utamakan keselamatan diri sendiri dulu gitu, seperti Jadi itu. itu himbauan-himbauan yang sebetulnya harus lebih ditekankan lagi kepada masyarakat, Betul. terutama kembali lagi kepada diri sendiri, lebih awareness lagi terhadap lingkungan ya, bukan hanya menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi. Sebetulnya itu juga bermanfaat, tapi kita juga harus melihat timingnya seperti apa. Baik Pak Tony, Pak Tri, dan Pak Adwin, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bencana ini juga termasuk dari BPBD himbauan terhadap masyarakatnya lebih digencarkan lagi sosialisasinya ya Pak Adwin. Ya, Baik sama-sama. pemirsa, selepas jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi, tetap di Indonesia Bar.